Ngobar, ngobar, ngopi bareng di Darul Fatah TV. Ngobar, ngobar, bersama Cing Topik dan Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngopi bareng di STP Darul Fatah TV. Ayo, Masya Allah. Di sini hampir 109, hampir 200. Udah 198 kalau nggak salah ya Pak ya. Secara akurat itu, hampir 200 kurang. Tapi memang kalau dilihat secara kasat mata, terus dipikir-pikir secara hitungan manusia ya, kayaknya kok nggak masuk akal gitu. Karena anak sebanyak ini gitu. Saya juga dulu waktu pertama kali mendampingi Buya, uang dari mana gitu. Tapi memang Allah Maha Besar, itulah selama mendampingi Buya saya jadi terasah keyakinannya sama Allah gitu. Itu di situ kita diuji banget keimanannya. Sebesar apa kita yakin sama Allah. Oh, ternyata kalau kita nggak yakin sama Allah itu sebuah penghinaan bagi Allah. Padahal Allah itu Maha Kaya gitu. Jadi harus yakin bahwa memang rezeki itu benar-benar min haitsu la yahtasib. Apalagi kita sedang memelihara anak yatim dan duafa yang notabene adalah menghafal Al-Quran gitu. Jadi pasti Allah bantu. Insya Allah berkah. Oke para sahabat ngobar ya. Para sahabat ngobar ini benar-benar inspirasi. Artinya apa? Kita bersandar kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya, contohnya seperti Bu Ustazah Dwi Jamila ya. Beliau tadi cerita bahwa memang Allah itu Maha Kaya. Ya. Makanya kita sebagai seorang muslim ya, jangan bimbang dan jangan ragu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita punya contoh nih ya. Dari sekian 200 ya santri ya, yang semua ini gratis ya. Tapi bisa ya udah makan, gaji guru segala macam. Ustaznya ini bisa, alhamdulillah. Sebenarnya bukan saya yang hebat, tapi Allah yang hebat. Nah, iya. Allah saya bawa ya. Alhamdulillah. Sambil ngaji ya Pak. Enggak, memang gini, saya sebetulnya penasaran juga ya, pengen minta tips lah untuk kita generasi muda tentunya ya. Kalau kita generasi generasi muda. Ya saya Jiwanya muda. Jiwanya muda, usia saya baru 21. Oh. Ditambah berapa Pak? 21 lagi maksudnya. Ini saya minta begini, Bu, penasaran ya, apa sih bagaimana generasi muda sekarang kita lihat kan kondisinya sosial media, perkembangan zaman lah ya tentunya. Mereka tuh banyak lebih cenderung menyukai melihat sosial media dan lain sebagainya karena mungkin dengan adanya gadget sekarang itu hampir setiap orang punya kan dan sebagainya. Tetapi pemandangan lah ya. Dulu itu kalau kita tuh zaman dulu kita ya waktu kalau maghrib itu tahu nggak Al-Quran tuh di dada. Iya, ngaji ke pengajian. Pakai sarung lah, pakai peci kalau yang laki-laki. Yang perempuannya pakai mukena gitu. Bener. Kadang kita barengan gitu pulang, seru lah kayak gitu ya. Iya. Tapi tujuannya baik, ngaji dan sebagainya. Sekarang pemandangan itu saya rasa udah jarang. Iya, sangat jarang. Sangat jarang. Bahkan saya lihat gadget aja yang dilihat ya. Wah, apa ya aja gitu dan sebagainya. Bagaimana sih supaya generasi kita ini seperti Ibu Hajah ini yang ibaratnya terus konsisten untuk mengajarkan mengaji atau anaknya mau mengaji. Terus terang, kami di sini juga masih belajar mengaji. Bahkan Cing Topik baru Iqra 2 ya, Cing kerja. Kalau ini kan udah ahlinya calling Insya internasional. Allah, saya masih belajar juga nih. Saya sebetulnya dulu pernah juga Bu belajar, tapi luar biasa dibandingannya ini kesusahan paling. Karena apa nada tingginya juga dia itu pokoknya beda dengan ini Iya, tempat keluarnya pun beda. sampai digurang pernah digurang juga? Enggak, alhamdulillah enggak, saya takut. Saya pernah digurang juga Iya, biar bersih. Soalnya kalau sudah digurah itu biasanya banyak pantangan, kayak nggak boleh makan sambal, gorengan, es.
ini makanya gue Suka saya. Gitu. Enggak, pertanyaan yang tadi belum selesai. Oh, Oh. Yang tadi Baik, yang baik. tadi bagaimana sih buat generasi muda supaya apa yang mau itu mengaji konsisten dan jangan sampai merasa sudah saya udah remaja nggak usah ngaji lagi mau gimana. Kira-kira ada nggak tipsnya buat Tipsnya baik. mahasiswa atau generasi? Iya. Oke. Memang kalau dilihat dengan perkembangan zaman ya, era digital ini kita udah nggak bisa memungkiri karena kan zaman semakin maju, teknologi semakin canggih dan kita sebagai orang yang hidup saat ini harus mengikuti perkembangan gitu. Karena kalau kita nggak mengikuti perkembangan, kita akan tergilas. Ya, Gitu. Ya betul. Jadi ya kita memang ikutin, tapi semua itu ada porsinya, kemudian ada batasannya. Pengguna gadget pun kita yang harus pintar-pintar memanage diri untuk jangan sampai karena semuanya ada di gadget aja, jadi nggak ada waktu untuk ngaji. Jadi harus kita punya manage waktu. Misalnya sehari itu memang harus diniatkan untuk mengaji, wajib meskipun hanya 1 lembar gitu. Kalau nggak bisa 1 lembar ya minimal beberapa ayat deh gitu. Tapi memang harus punya waktu konsisten gitu. Dan saran paling bagus sih kalau untuk anak remaja, memang untuk paling aman adalah pendidikan pesantren gitu. Lebih aman, itu sangat aman dari pergaulan luar, aman dari gadget yang kurang baik. Misalnya namanya pergaulan, kita nggak mungkin kelihatannya anak ini baik-baik aja, tapi kalau misalnya di kamar dia sendirian, kita nggak tahu dia nonton apa gitu. Handphone dibatasi, dan anak yang masih sekolah kita sama sekali tidak boleh. Kalau ketahuan kita sita gitu. Kalau yang sudah boleh pakai itu yang sudah kuliah gitu, dan itu pun saya bilang kalau tidak ada tugas kuliah, handphone tolong ditinggal gitu. Jadi utamakan kegiatan di pesantren. Intinya jadi Bu, berarti di sini pakai sistem one day one ayat atau gimana? Kalau di sini itu sehari minimal 5 baris. Minimal 5 baris. One day one ayat ya. 5 baris. 5 baris. Tapi kalau anak yang kemampuannya lebih cerdas, biasanya minimal 1 hari itu dia 1 halaman. Wah. Lebih dari itu lebih baik. Gitu. Ada yang sampai 30 juz hafal. Alhamdulillah sudah ada. Sudah ada yang lainnya, ada yang 5, ada yang 10. Tidak boleh apa? 30 anas dong. Pinter nih. Gitu. Makanya Cing, sebenarnya kita perlu belajar juga ya. Jangan salah kalah sama generasi muda. Misalnya kita udah tua, belajar tuh sampai mati. Jangan ngomong Betul. Aneh 21 tahun. Oke, terakhir nih Bu Laika ya, Bu Mimi ya, untuk apa ya motivasi juga untuk bukan generasi muda, para pelajar mengenai pendidikan. Jadi seorang Bu Mimi itu kan sampai sekarang ya dalam artian masih bertahan, bisa maju, Insyaallah, saya amin. juga pimpinan Amin. pesantren, guru juga dan lain sebagainya dalam menghadapi hidup nih gitu ya. Bagaimana sih gitu tipsnya atau saran? Tipsnya. Yang penting sebetulnya apapun kesukaan kita, apapun passion kita itu dijalani saja. Apapun mimpinya diperjuangkan selagi itu baik gitu. Amin. Tapi tetap porsi akhirat itu harus lebih banyak, karena ketika kita mengejar akhirat itu ibarat kita mengejar surga, itu bayangan mengikuti gitu. Dunia akan ngikutin. Kalau kita ngejar dunia itu nggak akan sampai-sampai gitu. Jadi apapun mimpi kita dikejar dengan sungguh-sungguh, berdoa sama Allah agar dikabulkan. Kemudian jangan lupa selalu bahagiakan orang tua, orang sekitar, karena ketika kita membahagiakan orang tua, insya Allah itu doa langsung diijabah. Jadi pintu jalan kita untuk menuju kesuksesan itu lebih mudah gitu. Dan jangan lihat hasilnya, tapi nikmati prosesnya. Intinya Ya, bersyukur. bersyukur. Intinya kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi Betul. kalau kita ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Itu ngejar apa? Dunia akhirat. Baik, itu saja mungkin perbincangan singkat kita dengan Bu Haja atau Ustaz. Amin, ya Allah. Terima kasih sekali kita Sama-sama. diberi kesempatan untuk mewawancarai atau bincang-bincang sedikit ya pengalamannya maupun keadaan pesantren di sini diceritakan seperti apa dan yang tadi ya. Kira-kira mungkin Cing ada lagi yang disampaikan? Saya cuma berkesima ya. Sama. Dan buat pembelajaran buat saya dan buat juga para sahabat Mobar ya, bahwa Bu Ustazah yang masih muda ini
kok bisa begitu tangguh ya. Nggak ada soalnya kita laki-laki, waduh, kadang-kadang nggak bisa seperti beliau. Makanya saran beliau, saya akan jalankannya itu kejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Ya, jangan mengejar dunia, akhirat betul dapat. Itu enggak. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kembali lagi dari kita di acara ngobrol STIP dan patah pipi. Mantap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobar, ngobar, ngopi bareng di Darul Fatah TV. Ngobar, ngobar, bersama Ceng Topik dan Kang Ade.